السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan perbedaan antara muallif dengan syarih, antara penulis kitab ini Aqidah Wasithiyah dengan pensyarahnya Syekh Utsaimin. Taulah kita dari sini bahwa pensyarah tidak selamanya harus mengikuti, harus sama dengan ulama yang kitabnya disyarah. Padahal kita tahu pensyarah umumnya pasti ta'zim terhadap ulama yang menulis kitab tersebut. Ya. Kenapa Syekh Utsaimin mau mensyarahkan kitabnya Syekhul Islam? Karena beliau begitu ta'zim, memuliakan Syekhul Islam. Kenapa Ibnu Hajar mau mensyarahkan Sahih Bukhari? Karena beliau sangat memuliakan, menghormati terhadap Imam Bukhari. Kenapa Imam Nawawi mau mensyarahkan Sahih Muslim? Karena beliau sangat memuliakan Imam Muslim dalam hal ilmu. Dan begitu seterusnya. Oleh karena itu ada seorang syekh dimohon untuk mensyarahkan satu kitab, beliau tidak mau. Beliau tidak mau karena bagi beliau si fulan ini ada sesuatu dalam akidah, berarti tidak memuliakan, gitu ya. Tapi bukan berarti mentang-mentang memuliakan maka harus sama semua dari alif sampai ya, dari takbir sampai salam sama semua, tentu tidak. Ada kritikan, itu biasa. Kemarin kita sudah mendapatkan 4 contoh bagaimana beliau berbeda dengan Syekhul Islam. Dari mulai sholat berjamaah, apakah itu sekedar kewajiban atau syarat sah sholat. Kemudian tentang tidak perlu sa'i bagi orang yang sudah sa'i waktu umrah. Maka ketika haji tamattu ya, perlu sa'i lagi atau tidak? Dua imam besar ini berbeda. Kemudian bolehnya seorang wanita bersafar tanpa mahram, boleh apa tidak? Dua imam besar ini berselisih. Yang terakhir tentang mengumpulkan dua saudara, dua wanita yang bersaudara sesusuan. Apakah boleh dinikahi bersamaan atau tidak? Mereka berdua berbeda pendapatnya. Kita lanjut yang kelima. Yara Syekhul Islami jawaz daf'i zakati fi qada'i dainil mayyit. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, penulis Aqidah Wasithiyah ini, berpendapat boleh mengeluarkan zakat untuk orang yang terlilit hutang dan orangnya sudah
mati. Orangnya sudah mati. Berarti dia gharim. Gharim kalau masih hidup tentu tidak ada permasalahan. Insya Allah seluruh para imam sepakat dengan apa yang ada dalam surat Taubah itu, 8 asnaf itu, salah satunya gharim. Yang jadi masalah, dia sudah mati. Apakah boleh zakat itu dipakai untuk membayar hutang si mayat itu? Kata Syekhul Islam, boleh. Ya. Ketika tentu ini keadaan ketika ahli waris harta dia kurang. Kalau harta mayat itu cukup untuk membayar hutang, ya tentu tidak ada permasalahan. Mimba di wasiyatin yuso biha au dain. Karena warisan itu hanya boleh dibagi setelah hutang-hutang dibayar, setelah wasiat-wasiat ditunaikan. Ini harta tidak ada. Untuk membayar hutang tersebut ahli waris juga tidak mampu. Bolehkah dengan harta zakat? Syekhul Islam berpendapat boleh. Wa yara syekhuna adamal jawaz. Sementara Syekh Utsaimin berpendapat tidak boleh. Barangkali beliau tetap dengan dalil bahwa gharim, mu'allaf, ibnu sabil, fakir, miskin semuanya adalah masih hidup. Masih hidup. Gitu. Kalau sudah meninggal, ya keluar dari 8 asnaf. Fakir, miskin, ngapain beri zakat, orang sudah meninggal, gitu. Termasuk orang yang terlilit hutang, mati masih meninggalkan hutang. Gitu. Adapun Syekhul Islam berpendapat kan tetap hutangnya akan menjadi ganjalan bagi dia. Karena jangankan yang mati biasa-biasa saja, mati syahid bisa masuk surga ketika dia meninggalkan hutang? Tidak. Jawaban tegas dari Nabi, ucapan tegas dari Nabi menyampaikan apa yang baru saja beliau dengar dari Jibril kepada seseorang yang siap mati, ingin mati. Ya Rasul, seandainya aku mati dalam peperangan ini, apa jaminan darimu? Nabi menjawab, surga. Nabi menjawab, surga. Lalu orang ini meninggalkan Nabi dan hendak berlari ke medan perang menjumpai musuh. Tiba-tiba Nabi mengatakan, sebentar. Kamu tadi nanya apa? Ya Rasul, seandainya aku mati dalam jihad ini, apa jaminan darimu? Nabi menjawab, surga. Seluruh dosamu diampuni, kecuali hutang. Barusan Jibril sampaikan kepadaku. Ini semakin membuktikan bahwa Allah tidak pernah membiarkan beliau salah. Jangankan salah, kurang lengkap saja dilengkapi. Ini kan kurang lengkap. Ya, tidak salah secara mutlak 100%, hanya kurang lengkap. Allah melengkapi lewat Jibril. Maka buru-buru Allah perintahkan Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi SAW bahwa betul seluruh dosanya diampuni ketika mati syahid kecuali hutang. Bagaimana orang yang mati masih meninggalkan hutang? Jelas terganjal dia. Disinilah terjadi tolong-menolong antara sesama muslim walaupun sudah mati. Jadi tolong-menolong antara kaum muslimin bukan hanya ketika masih hidup. Sesudah mati pun masih
bisa kita yang hidup menolong yang mati. Caranya seperti tadi, mendoakan dan seterusnya. Adapun yang mati menolong yang hidup, mungkinkah? Mungkinkah? Tidak mungkin. Yang hidup menolong yang mati. Dengan doa, dengan membayarkan hutangnya, wasiatnya, dan seterusnya. Adapun yang mati menolong yang hidup, tidak ada. Hatta para nabi, para rasul. Hatta manusia termulia di muka bumi ini Muhammad Rasulullah SAW, beliau tidak sanggup menolong kaum muslimin ketika beliau sudah wafat. Nah, ini berbeda dengan sebagian tarekat-tarekat sufiyah yang menyangka bahwa Nabi masih bisa menolong umatnya dari dalam kuburnya. Jangankan Nabi, wali bisa. Ya. Sementara tidak ada satupun sahabat. Sahabat tentu lebih tahu dari kita semua tentang sifat Nabi ketika masih hidup, sifat Nabi ketika sudah wafat. Tidak didapat riwayat satupun para sahabat berharap pertolongan Nabi ketika Nabi sudah wafat. Jangankan pertolongannya, doanya saja tidak. Kalau nolongkan langsung ya Rasul tolong kami, ya Rasul bantu kami, ya Rasul turunkan hujan. Ini doa Nabi. Ya secara logika sederhana, walaupun beliau di alam barzah sana kan masih bisa berdoa. Ya, nah, bisa saja kan Abu Bakar misalnya, atau Umar misalnya, atau Utsman misalnya. Para sahabat memohon ketika Nabi sudah wafat, ya Rasul, tolong engkau berdoa kepada Allah supaya Allah memenangkan kami dalam menghadapi musuh besar kami, Romawi, Parsi misalnya. Tidak ada riwayat seperti itu. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau itu benar, tentu para sahabat yang pertama kali memohon doa Nabi ketika Nabi sudah wafat. Tidak ada, berarti syirik. Yang boleh memohon doa Nabi tentu ketika Nabi masih hidup. Ini boleh. Bahkan mengganggu khutbah beliau supaya beliau berdoa, boleh. Khutbah Jumat ya, dilakukan oleh seorang Badui ketika berbulan-bulan tidak turun hujan, kekeringan luar biasa, ternak-ternak pada mati, pohon-pohon tanaman pada kering. Si Badui ini memohon kepada Nabi saat beliau berdiri khutbah Jumat. Tahulah kita dari sini bahwa berbicara ketika khutbah Jumat boleh. Boleh asalkan berbicara kepada khotib. Yang tidak boleh berbicara sesama jamaah. Berbicara kepada khotib atau khotib berbicara kepada jamaah, menegur, sudah sholat 2 rakaat apa belum? Pernah dicontohkan oleh Nabi. Yang lagha fala jum'ata lahu, tidak ada Jumat baginya, seolah-olah dia tidak Jumatan ketika dia berbicara sesama jamaah. Ya. Ya, kita lanjutkan yang ke-6. Yara Syekhul Islami jawaza ta'firil wajhi bid-du'a. Syekhul Islam berpendapat boleh melumuri wajah dengan tanah, melumuri wajah dengan debu. Tujuannya apa? Tadzallulan lillah, merendahkan diri di hadapan Allah. Dan ada riwayat ini sering dilakukan oleh beliau Syekhul Islam saat beliau tidak bisa tidak bisa memahami satu permasalahan ilmu. Ini yang kayak gini riba atau tidak, ini yang kayak gini halal apa haram, ini ayat ini maksudnya apa, ini sabda Nabi maksudnya apa, beliau nggak paham, maka seringkali beliau lumurkan tanah ke wajah beliau sambil memohon, ya muallima Ibrahim,
Ya muallima Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, allimni. Allimni. Ya Allah, zat yang mengajarkan ilmu kepada Nabi Ibrahim, mengajarkan ilmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajari aku, fahamkan aku. Sering didapat riwayat seperti itu. Ya, merendahkan diri di hadapan Allah dengan melumuri debu tanah ke wajah beliau, atau wajah beliau ditempelkan ke debu untuk merendahkan. Sebagaimana kita tahu, semakin kita merendahkan diri di hadapan Allah, serendah-rendahnya, maka itu semakin mulia. Semakin seorang hamba merendahkan diri di hadapan Allah, semakin mulia. Mu'tazilah beda. Mu'tazilah bukan merendahkan diri, tapi merasa pintar. Ketika Allah mengatakan, aku ciptakan Adam dengan kedua tanganku, aku turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, aku bersemayam di atas arsy, aku akan gulung langit dengan tangan kananku. Kalau ahlu sunnah mengikuti para nabi, para rasul, menerima ayat ini, tidak merasa pintar. Sudah sami'na wa ata'na, terima apa adanya. Memang Allah betul-betul memiliki dua tangan dan pernah dipakai oleh Allah untuk menciptakan Adam. Allah memang turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Allah betul-betul akan menggulung langit dengan tangan kanannya, akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Tidak merasa pintar. Mu'tazilah, Qadariyah merasa pintar dengan mengatakan kalau Allah punya tangan, kalau Allah turun ke langit dunia, kalau Allah berada di satu tempat yaitu di atas arsy, kalau Allah punya telapak kaki, nanti jadi begini-begini. Kan sok pintar, merasa pintar. Ahlussunnah tidak merasa pintar. Di hadapan Allah merasa bodoh sebodoh-bodohnya. Apa kata Allah? Telan mentah-mentah. Orang bodoh. Kecuali yang bicara Imam Syafi'i barangkali, Imam Bukhari barangkali, atau Abu Bakar, masih boleh membantah, menyanggah. Ini yang bicara Allah Rabbul Alamin. Maka tidak boleh kita merasa pintar. Kita telan bulat-bulat. Karena tidak mungkin Allah berbicara nipu. Kalau Allah nggak punya tangan tapi mengatakan, aku ciptakan Adam dengan kedua tanganku, aku akan menggulung langit dengan tangan kananku, aku bentangkan kedua tanganku di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat salah di malam hari, aku bentangkan tanganku di malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat salah di siang hari. Dan itu dilakukan oleh Allah setiap hari sampai matahari terbit dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, maka kedua tangan Allah sudah tidak dibentangkan lagi. Ya. Ternyata Allah tidak punya tangan sama sekali. Tapi Allah berbicara seperti itu. Berarti penipuan. Atau minimal bahasa yang tidak fasih. Al-Quran mengandung kalimat-kalimat yang menimbulkan salah paham. Kalau begitu, yang paling fasih adalah Allah, yang paling tepat ucapannya adalah Allah, yang paling jujur Allah. Allah mengatakan, aku ciptakan Adam dengan kedua tanganku, aku akan menggulung langit dengan tangan kananku, dan seterusnya. Was-samawati matwiyatun biyadi. Nah, tentang merendahkan diri di hadapan Allah serendah-rendahnya, tidak ada perselisihan dengan ulama satupun. Sepakat Ahlus Sunnah bahwa semakin kita merendah, serendah-rendahnya di hadapan Allah, semakin mulia kita. Yang jadi masalah caranya. Menurut Syekhul Islam, ada cara yang diperbolehkan. Apa? Melumuri wajah dengan debu dengan tanah. Wa yara syekhuna dha'fa hadzal qaul. Sementara Syekh Utsaimin menganggap ini pendapat lemah, ucapan yang lemah. Kenapa?
Li'annal asla fil ibadati al-man'u al-hadru. Karena hukum asal dari ibadah, ini kan ibadah. Merendahkan diri di hadapan Allah, ini kan bagian dari ibadah. Hukum asal ibadah apa? Terlarang, tidak boleh, haram. Hatta yakuma dalilun alal masyru'iyyah. Sampai datang dalil disyariatkannya hal tersebut, ibadah tersebut, tadallul tersebut. Selagi belum ada dalil, haram. Ini pendapat Syekh Utsaimin. Ya. Kita tidak membahas mentarjih, ya, tentu dalam hal ini antum bebas. Ya. Mana di antara hujjah dua imam besar ini yang aqrab lis-shawab, yang lebih dekat kepada kebenaran. Kita tidak seperti kaum muqallidin, ya, atau orang-orang yang mengambil cara yang salah. Ya. Syekhul Islam jelas jauh lebih senior. Syekh Utsaimin junior sekali dibanding dengan Ibnu Taimiyah. Udah kita pakai Ibnu Taimiyah saja. Betul seperti ini? Tentu tidak betul. Bahkan seandainya murid dengan guru langsung bertemu, dan waktu itu Syekh Utsaimin misalnya, ya, masih mahasiswa, ketika terjadi perdebatan dengan dosennya, misalnya dosennya Syekhul Islam gitu, ya, apakah perdebatan antara dosen dengan mahasiswa yang benar pasti dosennya? Belum tentu. Bisa dosennya, bisa mahasiswa. Ini ilmu, ini ilmi. Apakah yang tinggal di Arab, fasih bahasa Arab, dari kecil bahasa Arab, dalam segala hal pasti benar semua dibanding dengan orang ajam? Belum tentu. Ya. Jadi betul-betul dengan hujjah, dengan dalil, qala Allah, qala Rasul. Ya, kita lanjutkan ke 7. Yara Syekhul Islami anna lil ummi ats-tsuluth ma'al ikhwati al-mahjubina bil ab. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berpendapat bahwa ibu dapat berapa? Ibu itu kalau tidak sepertiga, seperenam. Tergantung mayat meninggalkan anak atau tidak. Kan gitu. Kalau urutan dari awal yang pasti mendapatkan waris ada berapa? Ada 5. Ada 5. Ayah, ibu, anak, istri atau suami. Kalau yang meninggal wanita, istri. Ayah, maksudnya ayahnya mayat, ibunya mayat, anaknya mayat, istrinya mayat, atau suaminya mayat. Kalau mayatnya perempuan. Ini pasti dapat. Apapun yang terjadi, kasus apapun, 5 orang ini pasti dapat. Beda dengan saudara, kakek, cucu. Ini bisa dapat, bisa tidak. Tergantung kasus. Anak masih ada yang hidup, maka cucu tidak mungkin dapat. Mau cucunya itu puluhan, anaknya cuma 1, menghalangi. Kecuali anak sudah habis semua, sudah mati semua. Mayat sudah tidak punya anak lagi, punyanya cucu, cucu dapat. Berarti cucu terhalang mahjub oleh anak. Saudara terhalang oleh anak laki-laki. Ya. Misalnya saya punya anak laki-laki, saya meninggal, maka saudara saya nggak dapat. Saudara saya terhalang oleh anak laki-laki saya. Kecuali anak saya perempuan semua.
saya mati, maka saudara-saudara saya dapat. Karena anak perempuan tidak menghalangi saudara. Ya, apalagi nggak ada anak, jelas tidak terhalang. Wajib bagi kita taat kepada Allah dalam hal ini. Walaupun sepertinya kurang dipakai di negeri kita ini, kecuali segelintir kaum muslimin yang paham ilmu. Bahkan di beberapa daerah tidak dipakai. Mosok saudara dapat. Mentang-mentang si mayat anaknya perempuan semua. Apa bedanya laki dan perempuan? Pakai rok. Ya. Nah, ini ada pengaruh tapi bukan mahjub. Apa? Berkurang. Kita tahu ibu dan ayah itu kalau tidak sepertiga, seperenam. Kalau suami kan kalau tidak setengah, seperempat. Tergantung mayat punya anak apa tidak. Kalau mayat punya anak, maka si suami berapa? Seperempat. Kalau mayat tidak meninggalkan anak, maka setengah. Kalau istri, seperempat atau seperdelapan. Kalau suaminya yang meninggal ini punya anak, nah berarti seperdelapan. Kalau kamu nggak punya anak, seperempat. Lebih banyak ya. Untuk ayah dan ibu, sepertiga atau seperenam. Thuluth atau sudus. Tergantung apa? Sama dengan tadi. Mayat punya anak apa tidak? Kalau mayat punya anak, berarti seperenam. Kalau mayat tidak punya anak, sepertiga. Lebih banyak. Nah, perbedaan antara Syekhul Islam dengan Syekh Utsaimin itu ketika ibu meninggalkan mayat punya ibu tapi punya saudara, ya, dapatnya berapa? Menurut Syekhul Islam, anna lil ats-tsuluts, sepertiga, ya. Wa yara syekhuna anna lil as-sudus, sementara Syekh Utsaimin berpendapat seperenam. Kenapa? Karena ada saudara. Menghalangi, tidak menghalangi, tapi mengurangi. Gitu. Tidak menghalangi, tapi mengurangi. Siapa yang lebih kuat, lebih dekat kepada kebenaran, lebih dekat kepada dalil, antum bisa lihat sendiri di surat An-Nisa. Ya, jadi antum boleh lihat di surat An-Nisa ayat 11, 12. Mana yang lebih dekat kepada dalil antara Syekhul Islam dengan Syekh Utsaimin? Ya. Karena di ayat itu disebutkan berapa bagian ibu kalau si mayat atau anaknya itu meninggalkan saudara. Ada kalimat as-sudus, seperenam. Ya. Wa in kanu mahjubina bil walaupun mereka mahjub dengan ibu, dengan ayah, ya. Jadi ayah itu bisa menghalangi. Ya. Jadi bukan hanya anak laki-laki, ayah itu bisa menghalangi saudara. Dari sini kita tahu, dan antum tahu barangkali bahwa seluruh asobah tahu ya, menghabisi sisa, itu semuanya pasti laki-laki atau perempuan yang bersama laki-laki. Gitu. Misalnya anak saya ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Nah, asobah.
menghabisi sisa. Anak saya perempuan semua, maka tidak asobah. Tidak menghabisi sisa. Maksimal 2/3. Kalau lebih dari 1. Kalau anak saya cuma 1 perempuan, cuma dapat setengah. Walaupun harta saya masih ratusan juta, bahkan masih miliaran, nggak dapat. Dia cuma setengah kalau sendirian. Kalau berdua, kalau lebih dari 1, 2/3. Nggak boleh lebih. Karena nggak ada laki-laki. Kecuali anak saya itu ada perempuan, ada laki-laki, maka asobah. Setelah untuk ibu saya berapa, untuk ayah saya berapa, untuk saudara nggak dapat ya, karena ada anak saya laki-laki. Sisanya semuanya untuk anak saya. Tinggal dibagi saja, nanti yang laki-laki 2 kali lipat dari yang perempuan. Asobah istilahnya, menghabisi sisa. Tapi kalau anak saya tadi perempuan semua, bukan asobah, tidak menghabisi sisa. Maksimal 2/3. Kalau lebih dari 1. Kalau anak saya cuma 1 perempuan, maka tidak lebih dari setengah. Ya, saya kira jarang yang mengamalkan hukum Allah yang satu ini. Maka dikatakan syariat Islam yang pertama kali hilang dari muka bumi apa? Waris faraid. Sudah kita saksikan. Ya, masih pada pakai jilbab, masih pada pergi haji, umrah setiap tahun, sholat, puasa. Tapi begitu pembagian waris sudah tidak pakai lagi syariat Islam. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang terakhir hilang dari muka bumi dalam syariat Islam ini, sholat. Sholat yang terakhir dari hilang. Ya. Dan sholat belum tentu diterima. Ya nggak usah akhir zaman hari ini. Orang sholat di mata Allah dia cuma lelah, capek saja. Ruku, sujud, lelah saja, tidak sah, tidak diterima. Yang ke-8, yara Syekhul Islami, ada 9 ini ya. Yara Syekhul Islami jawaz az-ziyadati baina ribawiyain. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berpendapat boleh menambah 2 zat ribawi. Zat ribawi itu seperti beras, minyak, kurma, emas, perak. Intinya yang ditakar dan yang ditimbang. Berapa liter, berapa kilo, itu zat ribawi. Sebagaimana kita tahu bahwa zat ribawi ini ketika ditukar, ya barter, ya jual beli sama aja. Uang itu kan emas, gitu ya. Jadi di zaman Nabi yang namanya jual beli adalah berharga dengan berharga, barang dengan barang, benda dengan benda. Gitu. Karena alat tukarnya, uangnya emas. Emas kan berharga, benda yang berharga. Tidak seperti hari ini. Entah sudah berapa ratus tahun terakhir ini, sunnah dari Nabi, contoh dari Nabi, bahwa alat tukar adalah emas diganti dengan bohong-bohongan. Ya kan? Nah, emas kan bohong-bohong. Ya. Terus 0,0000, bohong-bohongan ya. Tulisan doang. Harga kertasnya yang 100.000, yang 50.000, yang 20.000, yang 10.000 sama-sama baru ya paling beda sedikit sekali, mungkin sama. Ya, harga kertas, nilai kertas. Adapun di zaman Nabi dan barangkali sampai 1000 tahun setelah beliau wafat masih dipakai. Ya. Dengan demikian aman, orang nggak bohong-bohongan. Sekarang kan uang itu terancam tidak aman. Itu tadi nilainya bohong-bohongan.
Nah, ketika tukar menukar tadi, maka zat ribawi tadi, maka akan terjadi riba. Riba dosa besar, kita tahu ada puluhan cabang, puluhan jenis, puluhan tingkatan. Tingkatan terendah riba dosanya seperti anak menzinai ibunya, waliyadzubillah. Ya. Nah, emas, perak, gandum, kurma, gula, beras, dan lain-lain yang ditakar dan ditimbang itu, kalau ditukar akan terjadi riba. Akan muncul hukum riba, haram. Kecuali memenuhi berapa? Dua syarat. Ketika memenuhi dua syarat, baru tidak riba, selamat dari riba. Apa dua syarat tersebut? Yang pertama, yadan biyadin. Apa? Kuntan. Kuntan. Ini berasnya, ini beras saya, mana beras kamu, ini kurma saya, mana jagung kamu, dan seterusnya. Yadan biyadin. Ini emas saya, mana perak kamu, yadan biyadin, kuntan. Syarat kedua, sama. Sekilo dengan sekilo, 5 kilo dengan 5 kilo, 10 kilo dengan 10 kilo, 10 liter dengan 10 liter, dan seterusnya. Lu rugi dong, kan beras saya bagus, beras dia jelek. Kalau saya 10 kilo, dia 10 kilo, saya nggak mau rugi. Padahal saya pingin beras dia biar banyak, dia pingin beras saya biar bagus. Dan ditukar, dia mau, saya mau. Ya, tapi kan nggak boleh, harus sama. Maka, dan ini dilaporkan oleh Bilal kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka kata Nabi, suruh jual dulu. Jual dulu, dijadikan emas dulu di zaman Nabi. Dijual, alat tukarnya kan emas. Dijual dulu, setelah dijual baru dibelikan beras yang lebih bagus atau yang lebih banyak, terserah dia. Ya. Sunnah Nabi yang satu ini menyenangkan siapa menurut antum? Ahli ekonomi. Ahli ekonomi senang sekali dengan sabda Nabi SAW, karena ekonomi itu akan bagus ketika semakin banyak transaksi pertukaran. Tadi kan mestinya satu jadi dua, dua jadi empat, empat jadi 8, dan seterusnya. Ya, maka terjadinya transaksi yang banyak, yang kecil-kecilan di pasar-pasar tradisional dan seterusnya. Ini luar biasa ekonomi. Dan ekonomi itu mati ketika transaksi itu besar sekali, tapi antara dua cukong, antara dua bos, ya. Berapa transaksinya? 1 triliun dengan 2 triliun misalnya, ya kan? Satu doang, ya. Coba kalau di pasar-pasar tradisional bisa ribuan transaksi. Allahu a'lam. Ya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Terakhir tadi tentang bolehnya ada penambahan min jinsin wahidin, dari jenis yang satu, beras dengan beras, kurma dengan kurma. Ini menurut Syekhul Islam. Adapun Syekh Utsaimin beranggapan tidak boleh.
Beliau berpendapat tidak boleh. Lil umumati dallati, dasarkan keumuman dalil ala anna adh-dhahaba bil-dhahabi, bahwa emas dengan emas la budda fihi min at-tasawi, harus sama, waznan bi waznin, timbangannya sama, sawaan bi sawa'in, kalau mau dipakai volume harus sama, liter, berat, debu. Yang terakhir ya dan dia. Tangan dengan tangan, maksudnya lunas kontak, ya. Tidak boleh ada hutang. Emas saya sekarang, emas dia minggu depan, ini nggak boleh. Ya, sekarang dengan sekarang, hari ini, kecuali sekedar masalah teknis. Ya, kalau masalah teknis, saya kira tidak mungkin tanpa ada perbedaan detik atau menit. Ya. Maka ketika transfer belum sampai, nah ini masalah teknis. 2 hari baru sampai, ini masalah teknis. Ketika bertemu kontan pembeli dengan penjual, apakah di detik yang sama, di menit yang sama? Tidak mungkin. Handphone sudah dikantongi, ya, sudah dimasukin ke tas, baru dibayar. Kan beda berapa detik, berapa menit. Intinya adalah akadnya kontan. Satu lagi, yang ke-9, perbedaan antara Syekhul Islam dengan Syekh Utsaimin. Yara Syekhul Islami anna al-ma'muma takfihi qira'atu imamihi. Syekhul Islam berpendapat bahwa bacaan imam mencukupi bagi makmum. Makmum tidak perlu baca Al-Fatihah lagi. Cukup dengan bacaan imam. Ini pendapat Syekhul Islam. Di salatil jahriyati, di salat jahar tentunya, maghrib, isya, subuh, salat Jumat, salat Id. Kalau salat zuhur, salat asar, salat siriyah tentu tidak ada masalah. Yang ada masalah, yang ada perbedaan, ini salat maghrib, salat isya, salat subuh, salat jahar. Syekhul Islam berpendapat makmum tidak perlu baca Al-Fatihah. Sedangkan Syekh Utsaimin berpendapat ya rasyaikhuna wujuba qira'atil Fatihati 'alal ma'mumi bil jahriyati. Syekhul Islam Syekh Utsaimin berpendapat wajib, makmum masih wajib membaca suratul Fatihah di salat jahar. Beliau berpendapat dengan keumuman dalil la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak ada salat berarti tidak sah. Biar sah harus baca. Siapa? Ya imam, ya makmum. Gitu. Sementara Syekhul Islam berpendapat, tidak disebutkan di sini ya, dengan keumuman ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Qur'an dibaca, dengarkan. Iya, dengarkan. Ya. Di mana? Ya di mana saja. Mengatakan oh itu di luar salat, butuh dalil. Ya, mengatakan umum ya di dalam sholat, di luar sholat nggak butuh dalil. Emang itu dalilnya. Gitu. Barangkali pendapat beliau diperkuat dengan doa Nabi Musa. Doa Nabi Musa. Nabi
Musa berdoa memohon kepada Allah supaya Fir'aun dan bala tentaranya dihancurkan. Dan di situ ada Nabi Harun berdua. Nabi Harun mengaminkan amin. Apa kata Allah? Qad ujibat da'watuhuma. Sungguh doa kalian berdua akan aku kabulkan. Padahal yang berdoa siapa? Cuman Nabi Musa. Nabi Harun cuman mendengarkan. Tapi di mata Allah dua-duanya berdoa. Ini dalil yang kuat untuk menyatakan bahwa ketika makmum mendengarkan bacaan Al-Fatihah imam selesai sampai walad-dhalin lalu dia mengucapkan amin, maka di mata Allah seolah dia membaca Al-Fatihah, sudah baca. Ya. Ada fatwa dari Abu Hurairah, iqra' biha fi nafsika. Bacalah, tapi dalam nafasmu. Artinya tidak dilafadzkan. Ketika imam membaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, kita mengikuti dalam nafas kita, dalam hati kita. Maka jangan kesana kemari pikiran, kita konsentrasi terhadap bacaan imam. Inilah perbedaan antara dua ulama besar yang dua-duanya insyaallah ta'ala nanti akan kita baca tulisannya dan syarahnya. Iya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.